Pemirsa, ada dua hal yang mencerminkan diri Anda. Pertama, kesabaran Anda ketika Anda tidak memiliki apa-apa. Kedua, tingkah Anda dan tindakan Anda ketika Anda memiliki segalanya. Favirin Alborz, penulis India. Sekarang kepada Pak, boleh Pak, tapi pendek aja. Tadi Pak, sedikit Pak dari Pak Ketua. Ya. Tadi kasihan polisi ditarik-tarik ke politik. Ya. Terima kasih Pak Ketua udah ngasihani polisi. Tapi dalam hal ini saya pikir polisi tidak perlu dikasihani. Karena PLT ini diterima dari polisi atau ditolak dari polisi, artinya kalau diterima tidak akan memperkuat Polri, dan kalau ditolak atau tidak diterima tidak akan memperlemah Polri. Kemudian tadi Polri tidak akan bisa ditarik-tarik Pak ke ranah politik, karena Polri itu kepolisian negara Republik Indonesia. Negaranya artinya polisi ini polisinya rakyat, polisinya pemerintah, polisinya tanah air, dan polisinya kedaulatan rakyat. Jadi jangan terus kalau itu nanti menterinya polisi, kemudian presidennya polisi, sampai-sampai ada yang melesetin. NKRI pun jadi negara kepolisian Republik Indonesia. Ya, ada pendapat itu kan. Satu Pak, jadi artinya yang tadi saya artinya untuk penalaran publik harus disehatkan, saya sangat setuju Pak. Jadi jangan dipleset-plesetin gitu Pak. Jadi polisi pasti tidak akan terperosok di luar tugas tanggung jawabnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, tapi yang Pak Sisno katakan itu kan seharusnya. Kenyataannya kita pernah berpuluh tahun polisi dan tentara ditarik ke Golkar. Masih ingat gak Pak Sisno? Ya artinya bisa ditarik. Sekarang Pak Lukman Hedi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin memulainya dengan sebuah pantun Bang Karni. Kok jadi berpantun semua? ILC tersohor karena Bang Karni, selalu diikuti pemirsa sampai larut malam. Melibatkan TNI dan Polri dalam demokrasi seperti membangkitkan batang yang sudah terendam. Mana Bang? Lumayan kan Bang? Jadi kalau begitu harus dilibatkan dong. Kalau batang dibangkitkan dari terendam, itu wajib kita bangkitkan. Ya, jadi artinya wajib dong polisi, Polri kita libatkan. Mana yang wajib untuk kita bangkitkan dan mana wajib yang memang tidak boleh kita dibangkitkan. Itu harus kita pisahkan itu ya. Jadi begini Bang, konsolidasi demokrasi kita yang sekarang ini terus dikelola oleh, ya kalau di DPR itu di Komisi 2 yang mengelolanya, itu zaman sekarang ini sudah berpindah dari hanya sekedar demokrasi, konsolidasi demokrasi secara prosedural, itu berpindah kepada generasi berikutnya, generasi konsolidasi demokrasi secara substansial. Sehingga kemudian norma-norma yang diatur di dalam undang-undang pilkada yang terus kita lakukan perbaikan dan penguatan, termasuk norma-norma di dalam undang-undang pemilu, itu memang kita geser supaya menjamin secara substansi demokrasi kita ini terkonsolidasi dengan baik. Tidak hanya sukses secara prosedural. Maksudnya sukses secara prosedural itu selama ini bupati dilantik sesuai jadwal. Kepala daerah dipilih on time pada saatnya ketika pilkada. Presiden juga dipilih on time pada saat pemilu. Dilantik juga on time. Tapi apakah memilih pemimpin ketika mengikuti prosedur-prosedur itu menghasilkan sebuah pemimpin yang dikehendaki oleh demokrasi itu sendiri? Itu sebuah pertanyaan yang kemudian kami bersepakat untuk lakukan perbaikan setiap periode terhadap undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu. Nah, terhadap soal ini, kita menurut saya perlu juga kita mengingat kembali soal filosofis ketika
dui fungsi ABRI ini dihapuskan. Ya, dui fungsi ABRI ini dihapuskan, di mana Polri juga termasuk di dalam ABRI pada saat itu. Ya paling tidak reformasi menghendaki dui fungsi itu dihapuskan, di mana ABRI diminta untuk menjalankan fungsinya secara profesional, ya, dan mencabut fungsi politiknya. Profesional menjalankan, bagi TNI menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, dan profesional bagi Polri menjalankan fungsinya sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban. Bahkan lebih maju lagi, di samping undang-undangnya dipisah antara undang-undang TNI dan Polri, ya, yang pada dasarnya kesemuanya itu intinya adalah reformasi atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu menghendaki demokrasi itu adalah bahagian dari penguatan supremasi sipil. Ya, penguatan supremasi sipil. Sehingga sebahagian besar dari pasal-pasal di dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita itu membicarakan soal supremasi sipil itu sendiri. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, apakah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 ketika kita membangkitkan batang terendam tadi? Apakah juga melanggar Undang-Undang TNI, Polri, dan Undang-Undang ASN? Dengan penuh kesadaran, Bang Karni, Undang-Undang Pilkada ini kami sadari itu ada hubungannya, ya, berhubungan erat juga dengan Undang-Undang ASN, berhubungan erat juga dengan Undang-Undang TNI, berhubungan erat juga Undang-Undang Polri, berhubungan erat juga dengan undang-undang yang pada dasarnya mengatur larangan-larangan di dalam undang-undang pilkada itu. Ada dua substansi di sini. Pertama, TNI Polri itu jelas dilarang berpolitik, ya. TNI dan Polri dilarang berpolitik. Artinya bukan hanya masuk partai politik tidak boleh, tapi berpolitik juga tidak boleh. Berbeda dengan ASN. ASN itu berpolitik boleh, ya, masuk partai politik yang tidak boleh. Sehingga kemudian ketika dia memegang jabatan-jabatan politik, itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Pilkada. Ya, jadi dia ASN itu berpolitik boleh, masuk partai politik yang tidak boleh. TNI Polri berpolitik yang tidak boleh. Itu jelas sekali bedanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ASN dengan ketentuan diatur dalam Undang-Undang TNI Polri. Nah sekarang kenapa sebabnya saya berpendapat bahwa membangkitkan batang terendam ini bahagian dari mengganggu konsolidasi demokrasi kita yang sudah berpindah dari hanya sekedar sukses secara prosedural kepada sukses secara substansial, karena memang ketika kami melakukan pengawasan menemukan banyak fakta-fakta politik di lapangan, ya, fakta-fakta politik di lapangan yang secara umum mungkin, ya, terjamin netralitas karena ada statement dari Kapolri bahwa polisi netral. Ada statement dari Panglima TNI bahwa TNI netral.